Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ikhwan dan akhwat sekalian. Dimanapun Anda berada, para penonton setia Gontor TV. Nah, gimana kabar? Alhamdulillah, insya Allah baik-baik aja. Alhamdulillah, hari ini kita berada di Gedung Yakzo. Di sini tempat diadakannya pelaksanaan penyembelihan di Hari Raya Kurban. Nah, teman-teman semua pasti penasaran kan bagaimana proses daripada penyembelihan kurban di Pondok Modern Darussalam Gontor. Daripada penasaran, yuk mending kita langsung menuju TKP, tempat kejadian perkara. Let's go. Mari. Ikhwan dan akhwat sekalian. Nah, sekarang di belakang kita ini sedang ada proses penyembelihan. Tapi ini belum disembelih. Ini baru diturunin aja. Tuh, menggunakan alat biar sapinya nggak kesakitan. Lihat tuh, dilihat. Ayo ikhwan dan akhwat sekalian, kali ini saya duduk bersama Ustadz Mabuk sebagai bagian apa, Ustadz? Penyembelihan. Bagian penyembelihan. Nah, aku Ustadz mau bertanya Ustadz, bagaimana sih Ustadz proses penyembelihan hewan kurban yang ada di Gontor itu? Ya. Bisa diceritakan sedikit. Terima kasih. Untuk penyembelihan hewan kurban di Pondok Modern Darussalam Gontor, sapi ataupun kayak hewan kambing yang akan dikorbankan itu diinapkan dulu di kandang selama 1 hari. Pada malam hari sekitar jam 8 itu kita puasakan sebelum dibawa ke tempat penyembelihan besok harinya. Jadi jam 8, jam 9 maksimal sudah tidak makan, tapi minum boleh sampai hari penyembelihan. Nah, besoknya pagi baru dibawa ke tempat penyembelihan, ya, itu tidak diberi makan sama sekali. Jadi kekuatannya sudah berkurang. Minum boleh. Nah, kemudian baru dimasukkan ke dalam. Alhamdulillah kita ada 2 cara ya. Yang pertama alat yang dipunyai oleh Pondok Darussalam Gontor, ini adalah alat peroboh ya. Alat peroboh. Ini sudah alhamdulillah sudah 5 tahun, alhamdulillah awet. Ya, ini alhamdulillah ya bisa meringankan dan juga meminimalkan kecelakaan pada waktu penyembelihan. Karena kalau pakai tiang, nah, tiang yang ada itu biasanya ya harus pakai tenaga, kemudian sapinya ngamuk dan sebagainya. Jadi sapi masukkan dalam alat peroboh, kemudian diikat kepalanya, kemudian di track bel perutnya, selain untuk meminimalkan dia bergerak. Nah, setelah itu baru kakinya diikat. Kiri, depan belakang diikat, setelah diikat baru habis itu ditidurkan, nah baru diikat kaki kanannya ke kiri, setelah selesai baru dibawa ke tempat penyembelihan. Untuk kambing alhamdulillah teman-teman juga adik-adik yang sohibul korban, kita himbau mereka sendiri yang menyembelih ya. Jadi mereka yang menyembelih supaya apa? Mereka punya kesan bahwasanya ya walaupun itu punya orang tuanya atau punya milik pribadi seperti itu, tapi dia sudah berlatih ya. Berlatih pada dirinya untuk menyembelih ya, rasa sombong, rasa iri, rasa dengki dan sebagainya pada dirinya. Maka dia dengan walaupun dia itu takut darah tapi kita paksa harus bisa dan mau seperti itu. Ya, alhamdulillah termasuk sapi juga yang patungan 7 itu ya kita paksa mereka harus mau salah satu di antara 7 itu. Alhamdulillah hampir dari sekian sapi itu ada 1, 2 orang, 3 yang berani menyembelih seperti itu. Anggota santri-santri. Santri semuanya. Ya, santri semuanya alhamdulillah. Sapi paling besar itu ada Ustaz? Ada. Alhamdulillah ini milik kelas 6. Milik kelas 6 ini. Beratnya kurang lebih hampir 900 kilo. Hampir 900 kilo. Jadi sapi terbesar harganya kurang lebih 42-43 juta. Beratnya hampir 900 kilo. Ya, alat kita tidak bisa masuk di situ. Nggak kuat. Akhirnya kita pakai alat peroboh biasa. Ya alhamdulillah ya dengan latihan kita, kemudian pelatihan yang sudah kita ikuti, yang dimudahkan, diberi kelancaran dalam pemotongannya itu. Ini banyak nih ikhwan dan akhwat yang sekalian ini mesti bertanya. Iya. Apakah proses penyembelihan di Gontor sudah sesuai dengan kaidah-kaidah fikih dan itu bagaimana menjelaskan? Ya, dalam penyembelihan intinya adalah kita harus memberi kenyamanan kepada hewan. Jadi kita menyembelih hewan itu dengan kasih sayang seperti itu. Jadi
dengan alat yang kita punya itu, alhamdulillah sapi itu tidak merasa tersakiti, tidak dibanting, tidak ditarik seperti itu. Jadi betul-betul sapi itu masuk dalam satu tempat, kemudian kita cari kelemahannya di mana seperti itu. Ya, alhamdulillah sapi itu nggak merasa kesakitan seperti itu. Ketika disembelih pun tenang seperti itu. Nah itulah yang kita inginkan. Jadi kita meminimalkan sapi itu kesakitan. Kemudian yang kedua adalah kita tajamkan pisaunya. Nah, pisaunya kita tajamkan, alhamdulillah dari sekian kali pemotongan itu 4 sampai 5 kali bahkan maksimal 7 kali itu sudah selesai, nah, terputus ya. Jadi intinya ya 2 urat nadi itu dengan tenggorokan sudah terputus ya sudah. Insya Allah dengan ijtihad kita, alat kita, pemotongan penyembelihan kita, insya Allah sudah sesuai dengan syar'i. Ya, insya Allah mudah-mudahan. Ya, amin. Begitu jadi ikhwan dan akhwat sekalian, bagaimana proses penyembelihan di Gontor. Jadi jangan takut, ya kan? Kalau masih ada yang mengira sapinya kesakitan, tenang. Dalam Islam tadi sudah dijelaskan oleh Ustaz Mahmud, harus dengan rahman dan kasih sayang. Sehingga sapi-sapinya itu nggak kesakitan. Bahkan digunakan alat-alat juga. Ayo. Pada kali ini di samping saya pribadi ada Ustaz Syarif. Ustaz Syarif, gimana kabar Ustaz Syarif? Alhamdulillah, baik. Ustaz Syarif ini dari bagian apa Ustaz Syarif? Dari bagian distribusi hewan. Oh, dari bagian distribusi hewan. Nah, mungkin bisa dijelaskan Ustaz Syarif, apa sih distribusi hewan itu tugasnya tuh ngapain? Untuk tugas dari distribusi hewan sendiri, itu berbeda dengan distribusi daging. Kalau distribusi daging, setelah daging dipotong baru didistribusikan. Kalau kita mendistribusikan hewan-hewan kurban yang sudah disembelih untuk disebarkan ke masyarakat sekitar. Banyak dari masyarakat yang menerima juga hewan-hewan dari Gontor, seperti ada Masjid Baitur Rohmah, daerah Mambil, habis itu ada Musola Darussolihin, Pundung Roto, sampai daerah yang jauh-jauh juga ada ICG Madiun, ICG Selahung, dan lain-lain. Kambing sendiri yang kita distribusikan sekitar ada 25 kambing, dan itu merupakan jumlah yang lumayan buat kita ya. Iya, bener tuh. Kambing itu 25 kambing itu, ya. Satu kambing mungkin bisa buat banyak orang kan? Bener. Betul banget tuh. Lalu pembagian distribusi hewan ini nanti dibagikan setelah langsung dipotong itu atau dalam bentuk ya masih hidup ini hewannya? Jadi ketika sudah disembelih di sini, kita mengabarkan pihak terkait untuk bisa diambil, kemudian mereka ngambil dan dieksekusi di tempat masing-masing. Jadi memang banyak ya Banyak. tempat-tempat yang dijadikan distribusi tuh. Bahkan sampai Madiun dan juga pokoknya tadi sampai mana? Sampai Selahung ada. Sampai Selahung ada. Jadi di Jawa Timur, Ponorogo sampai Madiun itu kira-kira berapa jam? 1 jam. Satu Satu jam. jaman. Tuh dia. Berarti kan udah jauh banget tuh. Tuh kayak Jakarta ke Bogor. Itu 1 jam. Jadi memang ya di Gontor ini sampai mana-mana berkah selalu untuk Gontor. Amin. Terima kasih ya Kak Sama-sama, Syarif Ustaz. atas informasinya. Semoga sukses selalu dan lancar Amin. terus di panitianya. Siap. Cik. Gitu. Yuk kita cek. Mari kita cek tempat-tempat lainnya yuk. Let's go. Di belakang saya ini sekarang sedang ada proses pengulitan hewan-hewan kurban yang baru saja disembelih. Nah, ini ada proses pengulitan dari sapi. Yuk, kita lihat yuk gimana sih proses pengulitan sapi. Jadi begitu ikhwan dan akhwat sekalian, ya kan proses daripada pengulitan. Bayangin, sapi yang sebesar itu dikuliti oleh banyak orang. Pokoknya seru deh. Jadi kita harus cari ke tempat lain lagi yuk. Yuk kita cek ke tempat lain. Ikhwan dan akhwat sekalian, kali ini di samping saya ada Ustadz Agus Mulyana. Beliau ini dulu waktu saya kelas 6 wali kelas saya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, nih Ustadz Agus Mulyana, izin saya bertanya Ustadz. Ustadz ini dari bagian apa Ustadz? Saya bagian pemilahan daging dari tulang. Pemilahan daging dari tulang. Mungkin satu pertanyaan aja Ustadz. Ya, boleh. Apa tugas atau enggak, apa sih tugas daripada bagian pemilahan daging itu? Jadi gini, sapi atau hewan kurban yang sudah disembelih itu harus setelah dikuliti, kan dagingnya masih nyampur nempel ke daging, ke tulang tuh. Nah, itu perlu dipisahkan dari tulang dan itu mencukup
menyita waktu dan juga harus dikawal terus. Anak-anak kelas 6 ini mereka pengalaman pertama. Bagaimana cara memilahkan daging itu dari tulang-tulang, ini pekerjaan yang tidak mudah itu. Tapi tidak apa-apa, semua semangat ini. Semua Iya. dikawal oleh Ustadz Agus Mulyana, insya Allah kerjaan semua akan lancar. Ya Allah, terima kasih. Mungkin Ya. itu aja Ustadz Agus Mulyana. Baik, Ya, terima kasih banyak. Ya, teman-teman, tetap saksikan terus bagaimana proses penyembelihan kurban di Pondok Modern Darussalam Gontor. Ya, terima kasih. Jadi ini nih yang dibilang oleh Ustadz Agus Mulyana, pemilahan daging dari tulang. Tuh, lihat, dari kelas 6, asatid, panitia dari kelas 5 dan kelas 6. Tuh, kita cek tuh, kita lihat yuk. Nah, udah tahu kan? Nah, daripada makin penasaran, kita jalan lagi yuk, kita cek gimana nih. Kita lihat. Nah, ini proses pemotongan daging-daging. Daging-daging yang dipotong nanti akan dikasih ke bagian penimbangan. Nih, tuh kita lihat tuh. Nah, kan? Nah, ini semua sudah dalam bentuk daging-daging. Nah, nanti daging-daging inilah yang akan ditimbang oleh bagian penimbangan. Begitu. Teman dan akhwat sekalian, hari ini kita bersama Ustadz Azmi di bagian penimbangan daging-daging hewan kurban. Nah, Afwan Ustadz, izin bertanya, ini bagaimana sih Ustadz penimbangan atau enggak perhitungan penimbangan daging yang ada di Gontor ini? Jadi kita pertama punya data, jadi kita data dari sekretaris untuk mendata seluruh masyarakat, santri, guru, ataupun simpatisan, kemudian masyarakat sekitar yang kaitannya dengan mungkin lembaga-lembaga pendidikan, semuanya kita data. Dan dari data itulah kita kemudian mengasumsikan berapa seharusnya setiap orang, lembaga, ataupun musola mendapatkan jatahnya masing-masing. Kira-kira siapa saja Ustadz target yang mendapatkan daging-daging hasil distribusi ini? Yang pertama tentu saja secara internal, kita ada guru-guru yang ada di sini, ustadz-ustadzah yang ada di sini, kemudian santri terutama, yang setiap hari mereka akan makan daging terus. Selama 3 hari akan makan daging terus. Kemudian masyarakat sekitar juga tidak lupa, Gontor seluruhnya itu mendapatkan jatah daging masing-masing, termasuk musola, kemudian sekolah, ya, lembaga pendidikan, ataupun simpatisan dan ansor-ansor Gontor juga mendapatkan jatah daging. Ini penasaran Ustadz kami nih. Ini di papan tulis ini apa Ustadz kira-kira? Ini daging yang masuk. Jadi ketika daging itu sudah berhasil dipisahkan dengan tulangnya, kemudian dimasukkan ke sini, di total berapa, itu sapi berapa, ya, atau kambing berapa, ataupun kerbau berapa, nanti kemudian didata masing-masing supaya nanti secara keseluruhan bisa kami bagikan, kemudian disesuaikan dengan asumsi awal totalnya secara kasar. Kemudian nanti kami cocokkan dengan data data di sekretaris. Data sekretarisnya itu nanti kita cocokkan. Nah, jadi begitu, ikhwan dan akhwat sekalian, bagaimana proses daripada penimbangan daging-daging yang ada di Gontor. Jadi yang merasakan semua masyarakat di Gontor, dari guru-guru, santri, masyarakat, dan simpatisan pondok, semuanya masih merasakan bagaimana daging. Apalagi santri-santri merasakan daging ya Ustadz? Iya. Makan daging 3 hari. Bayangin tuh gimana enggak begah perutnya tiap hari. 4 hari malah. 4 hari. 4 hari. Tuh ya. Terima kasih Ustadz Azmi Ya, atas sama-sama. informasinya. Sama-sama. Oke. Yuk kita cari ke tempat lain. Kita tanya-tanya lagi. Nah, jadi isi perut atau jeroan-jeroan yang sudah dibersihkan tadi akan direbus di bagian perebusan. Nah, kita bisa lihat nih, ada bagian perebusan isi perut agar makin bersih dan siap untuk dikonsumsi. Nih, kita bisa lihat. Tuh. Panas. Oke. Nah, alah. Ana mau nanya nih, Ustadz mau tanya nih. Nah, ini isinya apa aja nih? Apa jeroan isi perut doang atau ada yang lain? Di sini ada usus, Oh, babat, usus, babat. Berarti isi perut itu tadi setelah dibersihkan langsung direbus. rebus. Biar apa sih direbus? Kenapa nggak langsung dibagiin aja? Biar membersihkan, menghilangkan bau. Oh, Bau menghilangkan kotoran. Bau kotoran juga biar kuman biar hilang juga. Iya. Oke, ini kira-kira perebusannya berapa lama nih Alah?
sekitar 5-10 menit. 5 sampai 10 menit. 10 menit. Udah pernah nyobain belum? Belum. Belum pernah nyobain. Kayaknya nih ikhwan dan akhwat sekalian yang di rumah belum pernah nyobain jeroan isi perut, kayaknya harus nyobain. Sama buat Alah juga harus nyobain juga. Karena enak gitu ya. Oke, terima kasih Alah. Sukses ya, hati-hati sama api. Jangan main dekat-dekat. Tuh dia. Jadi sebegitu rapihnya dan tertibnya bagaimana proses penyembelihan di Gontor. Semua bagian-bagiannya itu bekerja di bagian masing-masing sehingga rapih pekerjaannya. Nah, kalau gitu kita ke tempat lain yuk. Yuk, let's go. Nah, sekarang kali ini di samping saya ada Ustadz Randy. Ustadz Randy ini dari bagian apa Ustadz Randy? Dari bagian distributor daging. Distributor daging. Nah, kalau boleh tahu nih Ustadz Randy, Ya. kira-kira bagian distributor daging itu tugasnya apa ya Ustadz Randy? Ya, distributor daging ini setelah dari penyembelihan, setelah dari pengulitan, setelah dari penimbangan, nah itu udah di packing, kita akan mendistribusikan semua daging-daging yang terdata dimanapun itu dan kapanpun itu, seperti itu. Oh, nah kalau boleh tahu kira-kira siapa aja sih nanti yang akan dapat daging-daging hasil daripada penyembelihan itu Ustadz Randy? Oke, yang pertama itu ada guru senior. Nah, setelah itu ada dapur-dapur yang terdapat di pondok. Dapur keluarga kah itu, dapur umum kah itu. Nah, terus ada masyarakat ya, yang terdapat di Gontor seluruhnya. Ya, seluruhnya. Terus setelah itu ada di kecamatan. Ya, di kecamatan itu ada, di puskesmas ada. Jadi lembaga-lembaga yang ada di kecamatan ini insya Allah dapat. Terus mungkin sampai tetangga-tetangga pondok. Seperti itu. Nah, terakhir nih Ustadz Randy, paling jauh itu mendistribusikan daging itu sampai mana Ustadz Randy? Oke, kemarin yang paling jauh itu di Sarangan, Oh, di Magetan. Terus hari ini juga ada yang di Trenggalek. Itu jaraknya kalau dari pondok ke Magetan tuh berapa jam gitu? Kalau di Magetan 1,5 jam, hampir 2 jam. Hampir 2 jam. Ya, Kalau tuh. tadi itu ya, dari Ponorogo Madiun 1 jaman, sekarang dari Ponorogo ke Magetan. Ah, Ini Bogor kesananya lagi kayaknya lebih jauh gitu kan kalau dari Jakarta gitu. Oke Ustadz Randy, mungkin itu aja. Terima kasih untuk informasinya. siap. Ya kan, semoga bisa lancar ke depannya. Amin, 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 amin. Ya, jadi begitu teman-teman semua. Daging-dagingnya didistribusikan ke semua tempat kepada orang-orang yang butuhkan. Jadi yang menikmati nggak cuma orang-orang tertentu aja. Semua masyarakat, semua warga pondok bisa merasakan daging sapi, kurban, bahkan daging kerbau. Terima kasih Ustadz Randy. Gas. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umar Said Wijaya, Ketua Panitia Penyembelihan Kurban tahun 2025 atau 1446 Hijriah. Alhamdulillah kami bersama teman-teman hari ini semuanya kerja keras untuk menyelesaikan penyembelihan hewan-hewan kurban. Panitia ini alhamdulillah jumlahnya 200 lebih kurang lebih yang terdiri dari kelas 6, Bapak Guru senior dan Bapak Guru junior yang terlibat di sini semuanya aktif. Sebagai informasi bahwa di awal pembentukan kepanitiaan ini kami sudah untuk mencoba memberikan pelatihan-pelatihan tentang bagaimana cara menyembelih hewan kurban yang syar'i. Kita datangkan dari juru sembelih halal Juleha Magelang yaitu Bapak Anto Listianto. Alhamdulillah semuanya ikut di situ. Kemudian tidak sampai di situ, kita adakan juga simulasi bagaimana menyembelih. Artinya mulai merobohkan hewan, kemudian menyembelih, dan kemudian besoknya kita terapkan yang menyembelih ini bukan hanya guru-guru saja, tetapi juga melibatkan semua panitia yang sudah siap secara mental untuk menyembelih. Bahkan kita prioritaskan sohibul kurban, yaitu yang berkurban sendiri. Dan alhamdulillah anak-anak mulai kelas 1 yang berkurban banyak yang siap untuk menyembelih hewan kurban itu. Kemudian sebagai informasi bahwa tahun ini kita dapat mengumpulkan hewan kurban berupa kerbau, sapi, dan kambing. Untuk hewan kerbau kita bisa mendapatkan 4 hewan kerbau,
kemudian sapi 30 dan kambing 100. Hewan-hewan tersebut sampai hari keempat, hari Tasyrik, kita sembelih dan alhamdulillah hari keempat ini bisa habis dan akan kita distribusikan atau sudah kita distribusikan. Yang pertama kepada para santri melalui dapur-dapur, kemudian yang kedua kepada guru junior melalui dapur guru, dan guru senior kita bagikan ke rumah-rumah, kemudian kepada masyarakat sekitar desa Gontor ini semuanya insya Allah menerima, dan instansi yang terkait dengan Pondok Modern Gontor. Alhamdulillah, terima kasih kepada semua para muhsinin, para pekurban yang ikut andil, termasuk para panitia dan siapa saja yang membantu kepanitiaan ini. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana nih ikhwan dan akhwat sekalian setelah mengikuti kegiatan kurban di Pondok Modern Darussalam Gontor? Kegiatan kurban ini bukan hanya sebagai bentuk ketaatan dan juga ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai kebersamaan, lalu juga nilai-nilai kepedulian sosial, serta juga nilai-nilai rasa tanggung jawab terhadap tugas-tugas dan kepanitiaan. Kegiatan kurban di pondok ini juga menjadi wadah dalam pendidikan dan pengajaran kepada santri-santrinya, terutama di Pondok Modern Darussalam Gontor. Dan juga semoga dengan adanya kegiatan kurban ini menjadi wadah dalam menyiarkan nilai-nilai Islam kepada masyarakat di seluruh Indonesia, terutama di seluruh dunia. Pemirsa Gontor TV dimanapun Anda berada, inilah yang dapat kami sampaikan. Terima kasih untuk waktunya. Sampai jumpa di video yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.